Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya sedang terjadi di Laut Karibia. Amerika Serikat kini mengerahkan kekuatan militer terbesar di belahan barat sejak invasi ke Panama pada tahun 1989. Kapal-kapal perang, pesawat tempur, dan ribuan pasukan marinir Amerika Serikat kini dikerahkan tepat di luar perairan Venezuela, negara yang selama ini dianggap paling menentang dominasi Washington di Amerika Latin. Southcom, Komando Selatan Amerika Serikat, bahkan terus mengunggah rekaman operasi militer mereka di tengah penutupan sebagian pemerintahan Amerika Serikat. Dalam unggahan terbaru, terlihat jet-jet tempur Harrier, 2 milik skuadron Thunder Chickens, sedang dimuati amunisi hidup di atas USS Iwo Jima untuk latihan tempur di lepas pantai Venezuela. Mereka juga merilis rekaman F-35 Korps Marinir dari VMFA-225 di pangkalan Roosevelt Roads, Puerto Rico, sedang dimuati amunisi hidup, termasuk JDAM BLU 111 500 pound dan rudal udara ke udara untuk misi di kawasan selatan Karibia. Namun, laporan terkini menunjukkan situasi berkembang cepat. Venezuela mengklaim telah mendeteksi 5 jet tempur F-35 Amerika yang mendekati garis pantai. Amerika Serikat belum memberikan tanggapan resmi. Ketegangan terus memuncak di Laut Karibia. Caracas telah melaporkan deteksi 5 pesawat tempur sekitar 75 km dari garis pantainya, yang oleh pemerintah disebut sebagai ancaman terhadap keamanan nasional dan menuntut penjelasan dari Washington. Maduro menempatkan militer Venezuela dalam siaga penuh. Beberapa pejabat Venezuela dan ragam laporan di media pro-pemerintah menyebut bahwa pasukan Amerika yang ditempatkan di Puerto Rico siap untuk memulai operasi yang lebih luas, termasuk upaya merebut wilayah dan menggulingkan Presiden Nicolas Maduro. Pernyataan semacam ini dipandang oleh Caracas sebagai peringatan dan pembenaran langkah-langkah kesiagaan militer. Laporan independen dan media arus utama mencatat adanya pembangunan kapasitas militer, serangkaian serangan terhadap kapal yang dituduh narkotik, serta peningkatan kehadiran aset Amerika Serikat di kawasan. Tetapi laporan tersebut berhenti pada tingkat penempatan dan operasi maritim udara, bukan perintah invasi darat. Washington menyebut pengerahan ini sebagai bagian dari operasi kontra narkoba, menghentikan aliran kokain dari Venezuela ke Amerika Serikat. Namun pengamat militer menilai pengerahan kapal perang, kapal selam nuklir, dan jet siluman untuk melawan kartel narkoba terasa terlalu berlebihan. Faktanya, sebagian besar narkoba masuk ke Amerika Serikat melalui pantai Pasifik atau jalur udara, bukan melalui Laut Karibia. Maka, spekulasi pun muncul. Apakah tujuan sebenarnya adalah upaya perubahan rezim di Caracas? Dalam skenario konfrontasi, pesawat F-35B Lightning II menjadi tulang punggung dominasi udara. Dengan kemampuan siluman, sensor fusion, dan radar AISA, pesawat ini dapat menyerang target radar dan pusat komando Venezuela tanpa terdeteksi. Ditambah rudal jelajah Tomahawk dari kapal perang, sistem pertahanan udara Venezuela berpotensi dilumpuhkan sejak menit pertama. Venezuela memang memiliki rudal anti kapal KH,
C-31, KHH-35, hingga C-802, serta pertahanan udara S-300VM dan Buk-2M. Namun menghadapi kekuatan gabungan kapal perusak, kapal selam nuklir, dan jet generasi kelima, peluang bertahan jangka panjang dipandang sangat tipis. Ketegangan kini mencapai titik genting. Armada terbesar Amerika di belahan barat dalam 3 dekade terakhir telah bersiap di lepas pantai Venezuela. Apakah ini hanya unjuk kekuatan untuk menekan Caracas? Atau langkah awal menuju upaya penggulingan Nicolas Maduro? Satu hal yang pasti, Laut Karibia kini menjadi panggung baru perseteruan geopolitik yang bisa mengguncang seluruh kawasan.